bertemu kembali dengan Ibu. Pada hari ini, topik belajar kita kehidupan manusia pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum memasuki topik belajar tersebut, Ibu ingin mengulas atau review video sebelumnya. Video pelajaran dengan topik kehidupan manusia pada masa praaksara. Ada 10 pertanyaan atau kuis pada video sebelumnya. Pertama, perbedaan fosil dan artefak. Fosil dan artefak adalah peninggalan manusia purba pada masa praaksara. Lewat fosil dan artefak dapat diketahui adanya kehidupan manusia purba. Perbedaannya, fosil adalah peninggalan organisme atau makhluk hidup, manusia, hewan, bahkan tumbuhan di muka bumi. Fosil merupakan sisa jejak kehidupan makhluk hidup yang biasanya dapat ditemui di dalam batuan sedimen atau batuan endapan. Atau secara sederhananya, fosil merupakan jasa manusia purba, bahkan hewan yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Nah, pada zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi, anak-anak ibu sangat gampang untuk memperoleh informasi. Mungkin bisa menonton di YouTube penemuan fosil baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di jenjang pendidikan lebih tinggi, ilmu fosil lebih dalam dikenal dengan paleontologi, dan para peneliti yang mencari fosil disebut dengan paleontolog. Bedanya dengan artefak, artefak merupakan peninggalan berupa benda-benda yang digunakan oleh manusia purba. Para peneliti yang mencari artefak disebut dengan arkeolog, sedangkan ilmu untuk mempelajarinya lebih dalam disebut dengan arkeolog. Bahkan di Indonesia sendiri ada 6 kampus atau universitas tempat kuliah yang memiliki jurusan arkeologi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Universitas Halu Oleo, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jambi. Pembahasan Ibu telah menjawab kuis nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, fosil dan artefak apa saja yang ditemukan di Indonesia? Banyak fosil di Indonesia. Homo erectus di Sumatera Selatan, Meganthropus paleojavanicus di Sangiran, Pithecanthropus erectus di Solo, Pithecanthropus soloensis di Solo, Pithecanthropus mojokertensis di Mojokerto, Homo floresiensis di Pulau Flores, Homo wajakensis di Jawa Timur. Artefak di Indonesia: kapak perimbas, kapak tanpa gagang, alat serpih. Alat serpih merupakan batu serpihan sisa dari pembuatan kapak genggam yang sudah ditajamkan
difungsikan untuk berbagai macam, misalnya gurdi, serup, pisau, dan penusuk. Mata panah, kapak lonjong, nekara, menhir, dolmen, sarkofagus, arca. Perbedaan sejarah dengan praaksara, sejarah masa manusia mengenal tulisan, sedangkan masa praaksara masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Apa yang dimaksud dengan Joikum? Zaman setelah adanya kehidupan di muka bumi, sedangkan Ajoikum zaman belum adanya kehidupan di muka bumi. Mengapa negara Indonesia tidak mengenal zaman tembaga? Berdasarkan para sejarawan atau ilmuwan, tidak pernah ada ditemukan peninggalan barang atau artefak yang terbuat dari tembaga. Negara yang mengenal zaman tembaga ditemukan di beberapa negara Asia dan Eropa, seperti Eropa Tengah, Serbia, Asia Selatan. Disebut dengan zaman batu karena pada zaman itu manusia menggunakan batu sebagai alat yang paling utama dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, zaman perundagian adalah zaman manusia telah mampu mengolah logam. Penemuan masa purba yang penemuannya masih kita gunakan sampai dengan saat ini, ulekan rempah-rempah atau di tempat tinggal kita sering disebut gilingan cabai, lumpang, tombak, cangkul. Demikian ulasan atau review pelajaran video kita sebelumnya. Terima kasih.